Halo rekan semua, selamat datang kembali masih bersama saya di channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci kasus yang sebelumnya sudah saya upload di video short saya. Jadi di hadapan kita ini adalah kasus masalah penyakit yang menyerang pada anak ayam usia di bawah 2 bulan. Nah, saya akan menceritakan sedikit kronologisnya dari awal sampai akhir supaya nanti bisa diambil manfaat untuk pelajaran bagi kita semua, khususnya yang beternak, yaitu ternak ayam kampung. Rekan semua, sebelum tahun baru saya memang sebagian daripada usaha saya adalah menyediakan jasa, yaitu menyediakan daging, baik itu untuk olahan sendiri, untuk daging-daging yang siap olah, jadi daging entok, bebek, ayam, dan lain sebagainya itu biasanya saya menyediakan. Nah, waktu persiapan menjelang tahun baruan itu seperti biasa terjadi peningkatan aktivitas, dan di situ juga saya mulai mempromosikan ayam broiler. Nah, ini bukan menjelekkan atau seperti apa ya tentang ayam broiler, tetapi ini memang kesalahan yang memang kesalahannya di saya sendiri. Jadi ada, singkat cerita, ada pesanan daging ayam broiler itu untuk acara tahun baruan, acara panggang-panggang, bakar-bakar di tahun baru. Nah, itu ada pesanan yang masuk, ada beberapa ekor yang harus kita siapkan, dan akhirnya karena sesuatu dan lain hal kita pesannya yang masih hidup. Nah, itu pesan masih hidup kemudian kita letakkan atau kita taruh di sekitaran kandang ini. Itu sisa 1 ekor, ternyata yang 1 ekor tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang ada di layar rekan-rekan semua ini. Nah, seperti ini ya, identifikasi saya kena CRD ya, entah itu dari apa, pokoknya ngorok seperti ini ya kondisinya. Kemudian sering mengibas-ngibaskan kepalanya karena di hidungnya mungkin ada lendirnya, seperti itu ya, dikibaskan. Dan 1 sampai menjelang 3 harian setelah saya amati hal tersebut, ada 1 atau 2 ekor ayam di kandang ini yang mengalami penurunan nafsu makan dan terdengar suara cekrek, ngorok seperti itu. Nah, itu kronologis awal kejadian penyakit yang menyerang pada anak ayam usia kurang dari 2 bulan yang saya pelihara di kandang sederhana yang saya miliki ini. Nah, ini kebetulan bukan tetasan sendiri, saya mengambil dari kandang orang lain. Total populasinya ada 16 ekor di sini, ada 2 usia, 10 ekor itu usia kurang lebih 2 bulan, dan yang 6 ekor itu ada usia sekitar 1 bulanan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian karena sibuk kegiatan Natal dan Tahun Baru tersebut, kemudian saya agak abai. Ya, memang saya sudah menyadari bahwa ini bakalan terjadi seperti ini, tetapi karena saya abai, kemudian juga saya ingin melihat juga seberapa tangguh atau seberapa mungkin, seberapa kuat ayam-ayam ini bisa katakanlah bisa sembuh jika terkena virus atau terjangkit atau tertulari dari virus yang dibawa dari unggas di luar peternakan kita. Tapi ternyata dalam kurun waktu 5 harian seluruh isi kandang ini memiliki gejala yang sama, karena memang dari gejala awal yang terdeteksi itu tidak dilakukan antisipasi, tidak dilakukan pemisahan seperti itu. Jadi yang masih segar, yang masih normal itu tidak dipisah. Memang karena saya waktunya yang tidak ada,
kemudian kandang persiapannya juga tidak ada. Jadi saya biarkan seperti ini. Saya cuma berharap dari 16 ekor populasi yang ada di kandang ini ada entah itu beberapa ekor yang bisa selamat. Tujuan saya adalah untuk melakukan evaluasi di kedepannya, untuk melakukan pencegahan kedepannya, dan juga untuk treatmentnya, untuk penanganannya nanti seperti apa kalau di kemudian hari memang terpaksa terjadi seperti ini. Nah, ini hal-hal yang saya lakukan penanganannya. Pertama, memang di awal-awal terjadi infeksi seperti ini, penularan penyakit ayam seperti ini, di awal-awal itu memang tidak ada penanganan khusus, kecuali saya berikan obat ya. Saya berikan obat ayam khusus untuk ayam, yang itu fungsi dan kegunaannya yaitu sebentar, kurang lebih yaitu untuk menangani CRD, polarium, kolera, korisa, dan lain sebagainya. Nah, itu obat yang saya gunakan. Saya tidak menyebutkan merek di sini ya. Saya tidak merekomendasikan merek obat tertentu atau mengendorse produk tertentu, tidak. Saya tidak tetapi yang jelas saya menggunakan di awal-awal menggunakan produk tersebut, tetap hasilnya kurang signifikan karena memang pemberiannya pertama dalam dosis yang cukup rendah. Karena ini memang sengaja, ya bukan sengaja disengaja sih, tetapi ya memanfaatkan situasi, karena situasinya sudah seperti ini, sekaligus untuk melakukan pengukuran, uji coba, dan lain sebagainya, supaya nanti saya dapat menentukan treatment yang memang benar-benar sesuai di kandang yang saya kelola ini. Nah, seperti itu. Pertama saya kasih dosis yang rendah, kemudian saya naikkan sedikit, hasilnya rekan-rekan semua, setelah kurang lebih kurun waktu 5 hari, dari 16 ekor ayam usia di bawah 2 bulan ini tersisa, ini kalau tidak salah 9 ekor. Jadi ada sekitar 7 ekoran yang sudah tidak bisa terselamatkan. Nah, ini untuk yang tadi pagi saya spill sedikit, tapi mohon maaf sebelumnya kalau ada yang sedikit kurang berkenan. Misalnya ini saya spill sedikit yang tadi pagi tidak selamat. Ini kurang lebih ada kurang lebih 5 ekoran ini seperti ini tadi pagi aja. Jadi bisa dikatakan ini cukup parah, seperti itu. Kondisi parah pertama, memang semua populasi, seluruh ayam yang ada di kandang ini mempunyai ciri yang sama. Kalau untuk kotorannya itu normal, tetapi kondisinya seperti ini semua. Kesulitan bernapas dia, ada lendir di saluran pernapasan, di hidung seperti itu ya. Nah, dia sangat kesulitan bernapas. Nah, ini kalau mungkin kemungkinan ya, saya kurang begitu paham mengenai penyakit-penyakit ini, mungkin yang disebut CRD atau apa gitu seperti ini. Tapi gejalanya umumnya seperti ini semua. Jadi ini agak saya dekatkan seperti ini ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat rekan-rekan semua ya, semua memiliki ciri-ciri seperti ini, tetapi ini masih mau makan. Kondisi untuk nafsu makan ini masih bisa dikatakan cukup bagus. Kemudian ini perlakuan penanganannya ini saya tambahkan ya, selain saya beri obat yang tadi untuk khusus CRD dan lain sebagainya tadi. Di tempat minum itu ini saya tambahkan rebusan jahe, sedikit air rebusan jahe. Saya gunakan air rebusan jahe untuk minumnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa sedikit membantu mencairkan lendir atau melancarkan saluran pernapasannya yang di hidung itu, seperti itu. Mudah-mudahan, saya harapkan demikian, dan ini akan saya teruskan. Saya akan lakukan penanganan yang menurut saya bisa saya lakukan sampai nanti final
Final artinya apakah dia bisa ada yang selamat ataukah semua akan berakhir seperti ini. Nah, itu rekan-rekan semua, kondisinya seperti itu. Sekarang saya akan sedikit memberikan ulasan tambahan ya. Jadi rekan-rekan semua, dari apa yang terjadi pada kandang sederhana ini bisa menjadi perwakilan untuk skala apapun. Jadi kalau satu ekor ini mewakili 100 populasi, 10 ekor bisa 1000 misalnya seperti itu, atau satu ekor 1000 populasi ini bisa dijadikan pedoman seperti itu. Artinya rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan bahwa jika rekan-rekan semua beternak ayam, khususnya ayam kampung, khususnya dalam pemeliharaan ayam yang masih di usia kecil di bawah 2 bulan itu, treatmentnya itu yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi intinya pencegahan itu sama wajibnya dengan memberi makan dan minum ayam-ayam yang kita pelihara. Kenapa? Karena sekali terkena penyakit seperti ini itu sudah 50-50. Jadi sudah ada ya 100% kemungkinannya tidak akan selamat, 100% kemungkinannya selamat. Kalau dibilang selamat kayaknya tidak mungkin seperti itu. Jadi bisa ada yang selamat 50% aja, itu kayaknya sudah penanganannya sudah bagus kalau sepanjang sepengetahuan di kandang saya seperti itu. Tetapi kalau untuk penanganan yang profesional mungkin saja. Untuk rekan-rekan peternak yang masih skala kecil, skala tradisional, saya sangat menekankan, menyarankan jangan sampai terjadi seperti ini. Lakukanlah pencegahan semaksimal mungkin. Kemudian dalam setiap perawatannya jangan lupa SOP-nya diterapkan. Jangan seperti saya sudah punya SOP di mana saya tidak memasukkan unggas luar ke dalam peternakan saya, apalagi unggas itu tidak steril, dan itu saya langgar. Saya tidak diterapkan ya secara bagus ya, atau dilanggar, sehingga ya akhirnya seperti ini. Karena 1 atau 2 ekor ayam, akhirnya seluruh populasi ayam menjadi terkendala atau terjadi masalah. Sebentar rekan-rekan semua. Jadi ini ada yang keluar kandang ini karena, nah seperti ini ya. Saya ada kontak langsung dengan unggas yang bermasalah ya. Saya ada kontak langsung dengan unggas yang bermasalah. SOP yang benar, kalau kita punya unggas seperti ini, SOP yang benar seharusnya ini harus kita bersihkan dengan disinfektan. Paling tidak seperti itu. Karena apa? Walaupun dia tidak unggas kita, ayam kita tidak kontak langsung dengan unggas lain, nantinya dari sinilah itu ada kemungkinan nanti virus ini akan menyebar. Makanya di peternakan besar, peternak profesional, biasanya tidak ada yang tamu keluar masuk secara bebas ke areal kandang, itu biasanya tidak ada. Bahkan kalau yang di peternakan modern itu sebelum masuk kandang harus steril terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini rekan-rekan semua, jadi sedikit pembahasannya seperti itu. Saya sekedar mengingatkan untuk kita semua, mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, untuk rekan-rekan semua yang beternak ayam skala kecil, skala tradisional, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Tetapi kalau sudah terjadi, rekan-rekan semua, penanganannya ya harus benar-benar secara bagus, sehingga pertama paling tidak menular ke yang lain, kemudian yang kedua baru paling tidak yang sudah tertular ini bisa sembuh. Oke, sampai di sini dulu rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau penyampaiannya tidak berkenan ya, ada kurang bagus atau kurang baik penyampaiannya. Mohon maaf.
Sekali lagi terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam peternakan Indonesia. Terima kasih.